Hey hey, balik lagi bareng gue Al di channel Squishy Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah pilu dari seorang wanita yang bernama Elizabeth. Elizabeth selaku korban asli menjadi seorang narator dalam produksi dan pembuatan film yang mengisahkan tentang kisah pilunya ini. Kisah ini bermula pada tanggal 5 Juni tahun 2002. Pada malam itu Elizabeth Smart yang masih berumur 14 tahun diculik oleh seorang pria tak dikenal. Pria itu masuk ke dalam rumahnya dan menghampiri kamar Elizabeth. Di sana Elizabeth sedang tidur bersama adiknya yang bernama Mary Catherine. Si penculik mengancam Elizabeth dengan senjata tajam agar dia tidak berteriak. Dan perlahan pria itu pun membawanya keluar dari rumahnya. Ternyata Mary sudah terbangun dari tadi. Namun dia berpura-pura agar tetap tenang karena khawatir dengan keselamatan kakaknya jika sampai dia berteriak. Sesampainya di tepi jalan, Elizabeth yang melihat mobil polisi, ia pun mencoba untuk berteriak. Akan tetapi teriakannya dihentikan oleh pria tersebut dan mengancam akan keselamatan sang adik jika mereka sampai mengacaukannya. Kemudian mereka terus berjalan masuk ke dalam hutan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di sebuah tenda perkemahan di tengah hutan. Di sana Elizabeth disambut oleh seorang wanita yang bernama Wanda, yang merupakan istri dari pria penculik itu. Wanda membawanya masuk ke dalam tenda dan menyuruhnya untuk melepaskan seluruh pakaian yang ia kenakan. Elizabeth juga diperintahkan untuk memakai sebuah jubah berwarna putih seperti yang ia gunakan. Elizabeth awalnya sempat menolak untuk membuka CD-nya. Akan tapi ia terus dipaksa untuk segera membukanya. Setelah itu Wanda pun pergi keluar dari tenda itu. Kemudian giliran pria itu masuk dan memaksa Elizabeth untuk melayani keinginan biologisnya. Ia berkata jika Elizabeth sudah disegel di dunia dan di akhirat hanya untuk dirinya saja. Mereka sudah ditakdirkan untuk menikah malam ini. Namun Elizabeth menolaknya. Elizabeth pun berkata bahwa dirinya masihlah kecil bahkan belum menstruasi. Akan tetapi sang penculik tak peduli dengan alasannya. Ia tetap memaksa dan Elizabeth pun tak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya Elizabeth terbangun dan mendapati dirinya telah diikat menggunakan kawat yang telah digembok. Elizabeth pun berusaha untuk membuka gembok itu yang masih tertempel di dalam bajunya. Namun semua usahanya pun sia-sia. Dia tidak bisa membukanya sama sekali. Peneliti itu mengingatkannya pada sang ibu yang telah mencintainya. Di luar sana pria itu berdoa bersama istrinya. Mereka berkata kalau Elizabeth beruntung karena si pemilik mengklaim bahwa dirinya adalah utusan Tuhan yang telah menyelamatkan dirinya dari dunia ini. Di sini Elizabeth baru menyadari kalau pria itu adalah seorang pria yang pernah diberi uang oleh ibunya. Tak hanya itu, pria itu juga pernah diberikan pekerjaan oleh sang ayah. Pria itu bernama David Michael alias Immanuel yang merupakan seorang tunawisma yang tinggal di dalam hutan bersama istrinya. Elizabeth pun bertanya kenapa kamu tega melakukan ini padanya. Padahal sebelumnya orang tuanya selalu baik membantumu. Immanuel pun menjawab kalau dirinya mendapat perintah langsung dari Tuhan untuk melakukan semua ini. Dari sini bisa disimpulkan bahwa si Immanuel ini adalah orang stres yang mengaku dirinya adalah utusan Tuhan. Apa yang ia lakukan selalu mengatasnamakan agama. Memasuki hari kedua di malam harinya, Immanuel kembali memaksa Elizabeth untuk bercocok tanam di hadapan sang istri. Lalu keesokan harinya Elizabeth yang masih dalam keadaan terikat dan tidak menggunakan pakaian selai benang pun terus diberikan pemahaman yang sesat oleh Immanuel. Dengan dalil apapun yang ia katakan berdasarkan perintah dari Tuhan katanya. Elizabeth pun bingung apa yang harus ia lakukan. Ia hampir saja putus asa dan berpikir akankah ia bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Dia pun hanya bisa menangis meratapi nasibnya sekarang. Memasuki hari ketiga, Elizabeth pun selalu teringat dengan keluarganya yang sangat menyayanginya. Dia berpikir jika ia menyerah begitu saja, tentu ia tak akan lagi bertemu dengan keluarga yang paling ia cintai. Akhirnya Elizabeth mencoba berpura-pura baik dan menurut di hadapan mereka. Wanda lalu bercerita kalau dia mendapatkan perintah dari Tuhan untuk mengabdi kepada Manuel. Dan dia juga berkata kalau apa yang dilakukan Immanuel kepadanya bukanlah sebuah kejahatan.
melainkan perintah Tuhan yang katanya melalui sebuah perintah. Di saat makanan sudah siap, Elizabeth yang sudah sangat kelaparan pun langsung mengambil makanan yang ada di sana. Akan tetapi dia malah diberi ceramah oleh Immanuel dengan mengatakan bahwa Elizabeth tidak boleh makan sebelum ia memberkatinya. Ketika sedang berdoa, terdengar suara seorang yang sedang mencari Elizabeth. Tentu hal itu membuat Elizabeth yang sangat senang. Namun lagi-lagi ia diancam oleh Immanuel dengan mengatakan, jika sampai berteriak, maka aku akan membunuh seluruh anggota keluargamu. Di hari keempat Elizabeth terlihat linglung. Dia mulai merasa pesimis dengan apa yang ia alami. Tiba-tiba terdengar suara helikopter polisi yang sedang mencarinya. Dengan refleks dia berteriak dan melambaikan tangan ke atas. Immanuel yang panik pun langsung membekap dan membawanya masuk ke dalam tenda. Kini waktu pun terus berlalu. Di hari-hari berikutnya, Elizabeth hanya bisa pasrah dan menuruti perintah dari mereka berdua. Elizabeth selalu mengingat momen-momen di mana ia merasa sangat bahagia dan dicintai oleh keluarganya. Immanuel yang melihat Elizabeth yang sedang galau langsung membentaknya. Lagi-lagi dia mengancam akan menghabisi semua anggota keluarganya jika Elizabeth masih kepikiran tentang mereka semua. Elizabeth khawatir jika ancaman Immanuel menjadi sebuah kenyataan. Dia lalu meminta maaf dan berjanji akan melakukan apapun yang dia inginkan. Hal itu pun langsung dijadikan kesempatan oleh Immanuel untuk bercocok tanam dengan Elizabeth. Setelah selesai bercocok tanam, Immanuel pun keluar dari tenda. Di sana ia mendapati Wanda yang sangat cemburu dengan aksi mereka. Karena semenjak dia dan Elizabeth, dia tidak pernah lagi diberikan jatah oleh Immanuel. Dirasa Elizabeth sudah menurut, Immanuel membuka gembok Elizabeth. Lalu dia mengajaknya mengambil air di sebuah sungai karena stok minum air mereka telah habis. Menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya sampailah mereka di sebuah sungai. Namun karena ia kelelahan di jalan ditambah lagi belum makan seharian, ia pun mengurungkan niatnya untuk ikut. Immanuel lalu pergi ke kota untuk mencari persediaan makanan, sementara mereka berdua tinggal di sebuah tenda. Beberapa waktu kemudian Immanuel pun datang dengan membawa beberapa bekal makanan dan membawa selebaran tentang hilangnya Elizabeth. Immanuel juga membawa beberapa minuman keras dan memaksa Elizabeth agar mau meminumnya. Tak ada pilihan lain karena dia diancam tak diberi makan oleh Immanuel. Elizabeth pun terpaksa meminumnya juga. Keesokan harinya Elizabeth yang sedang melamun tidak sengaja menyebutkan nama Olivia, yakni sepupunya. Tentu hal itu membuat Immanuel sangat marah, karena sebelumnya dia melarang keras Elizabeth untuk mengingat-ingat kembali keluarganya. Tidak lama kemudian, Immanuel mengatakan jika dirinya mendapatkan wahyu dari Tuhan kembali, yaitu untuk menculik Olivia. Dia berkata menjadikan Olivia sebagai istri ketiganya. Elizabeth tentu menyesal telah menyebut nama sepupunya. Ia sangat khawatir karena apa yang terjadi padanya jangan sampai terjadi pada sepupunya juga. Elizabeth tak henti-hentinya berdoa sepanjang malam demi keselamatan Olivia. Sementara Immanuel sendiri sedang melancarkan aksinya di rumah Olivia. Keesokan harinya Immanuel kembali tanpa membawa Olivia. Dia bercerita akan menculiknya tadi malam. Dia tak sengaja menjatuhkan vas bunga yang mengakibatkan semua orang terbangun di dalam rumah. Dia pun segera berlari dari rumah Olivia karena ketahuan. Immanuel menyalahgunakan agama dengan berkata jika Tuhan telah merubah perintahnya untuk memperistri Olivia. Kemudian di malam hari saat suami istri itu sedang mabuk berat, Elizabeth mencoba untuk kabur. Namun aksinya diketahui oleh Immanuel dan langsung membawanya ke dalam tenda untuk digenjot kembali. Hari-hari pun terus berlalu. Immanuel dan Wanda sering terlibat pertengkaran karena Immanuel sering pulang tanpa makanan, sedangkan mereka terkadang tidak makan seharian dan hanya menunggu karena tidak bisa memiliki makanan. Mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi ke kota karena terlalu takut dengan ancaman Immanuel. Sesampainya di supermarket, Immanuel mulai melancarkan aksinya dengan mencuri beberapa makanan. Pria penjaga supermarket itu sebenarnya mengetahui aksi Immanuel, tapi bukannya melaporkan pada polisi, ia malah mengundang mereka bertiga dalam sebuah pesta malam. Saat berada di dalam pesta, seorang wanita melihat Elizabeth seperti dalam tekanan berat. Ia pun menawarkan sebuah bantuan kepadanya. Namun Wanda menarik Elizabeth dan mengajak Immanuel yang sedang merayu wanita untuk segera pergi dari sana. Di hari ke-92, Immanuel mengajak mereka ke perpustakaan.
Di sana orang-orang memandangi mereka dengan tatapan yang aneh. Dan saat Immanuel merencanakan kepindahan mereka dengan melihat sebuah peta, tiba-tiba datang seorang detektif menghampiri mereka. Detektif itu meminta izin untuk membuka cadarnya Elizabeth, tapi dengan alasan kalau Elizabeth itu adalah anaknya. Ia telah disucikan dan tidak boleh ada satupun orang yang melihatnya. Elizabeth hanya bisa terdiam karena terbayang-bayang dengan ancaman Immanuel. Immanuel menambahkan kalau agamanya tidak mengizinkannya. Setelah lama berdebat, akhirnya sang detektif pun menghargai keputusannya dan pergi dari sana. Memasuki hari ke-97, mereka menaiki bis untuk pindah ke California. Semakin pupuslah harapan Elizabeth untuk bertemu kembali dengan keluarganya. Semakin jauh ia berada, semakin banyak orang yang tak mengenalinya. Kemudian mereka mendirikan tenda di kaki bukit Santiago, California. Namun keadaan di sana tidak jauh berbeda di tempat sebelumnya. Justru ini lebih parah lagi karena tanahnya yang gersang yang membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan sumber air dan juga makanan. Lalu mereka pergi ke kota di malam Natal, hanya untuk mendapatkan belas kasihan orang lain untuk memberinya makanan. Di hari 152, ada seorang pria datang menuju tenda mereka. Sementara di balik tenda, Immanuel juga bersiap akan membunuhnya jika Elizabeth berteriak meminta bantuan. Pria itu pun terus memanggil-manggil, namun karena tak ada jawaban, dia segera pergi dari sana. Memasuki hari ke-184, merasa tempat itu sudah tidak aman, Immanuel memutuskan untuk pindah dari sana dan pergi jauh masuk ke dalam hutan. Di sini Wanda terlihat marah-marah melihat Immanuel yang hanya duduk santai sambil mabuk-mabukan di sana. Sedangkan stok makanan mereka telah habis dan mereka pun kelaparan. Wanda pun mengancam akan bunuh diri jika dia tidak segera mencari makanan. Dan mau tak mau Immanuel pun pergi ke kota untuk mencarinya. Hingga memasuki hari ke-160, mereka berdua belum makan sama sekali. Sedangkan Immanuel sendiri juga belum kembali dari kota. Di hari ke-161 dan sudah seminggu Immanuel meninggalkan mereka. Tidak hanya makanan yang sudah habis, kini minuman pun telah habis dan tak tersisa sedikit pun. Keadaan ini hampir saja membuat mereka berdua mati kelaparan. Bahkan Elizabeth mengubur dalam-dalam harapan untuk bisa kembali dengan keluarganya. Namun lagi-lagi ingatan tentang keluarganya menguatkannya. Canda tawa kehangatan dan kasih sayang dari mereka yang sangat mencintai Elizabeth. Semualah yang tetap menguatkan Elizabeth sampai saat ini. Pada suatu malam sebuah keajaiban pun datang. Saat itu hujan turun dengan sangat deras. Tentu hal itu membuat mereka sangat senang. Setidaknya mereka bisa minum dan menambah tenaga mereka. Dan Elizabeth pun meyakini bahwa turunnya hujan merupakan sebuah petunjuk dari Tuhan yang sebenarnya. Keesokan harinya Immanuel pun kembali dari kota. Dia berkata kalau polisi menangkapnya karena kedapatan mencuri di sebuah tempat. Dan dia sempat dipenjara selama 7 hari. Singkat cerita 9 bulan pun kini telah berlalu. Hari itu Immanuel mengatakan kalau ia mendapatkan perintah Tuhan kembali untuk pindah ke tempat baru yang lebih jauh dari sana. Kini Elizabeth pun paham kalau itu semua adalah agama yang dibuat oleh Immanuel sendiri. Maka dari itu, dia mulai mengikuti alurnya. Elizabeth mencoba membujuk Immanuel dan berkata alangkah baiknya kalau mereka pindah ke tempat awal mereka berada. Itu tempat di mana Elizabeth diculik dengan alasan bahwa di sana lebih mudah mendapatkan makanan dan tentunya Tuhan lebih setuju jika pindah ke sana. Wanda juga membantu Elizabeth untuk meyakinkan Immanuel. Dan hasilnya Immanuel pun setuju dengan gagasan mereka. Dengan syarat mereka harus mengganti pakaian dan melakukan penyamaran. Mereka mulai melakukan perjalanan dengan cara menumpang dari sebuah mobil ke mobil lainnya. Di hari ke-280 dan sampailah mereka ke lokasi tujuan. Sebelum memasuki hutan, mereka mampir ke pusat perbelanjaan untuk mencari makanan dan pakaian. Di sana Elizabeth melihat sebuah poster yang memberitakan tentang anak-anak yang telah hilang. Namun dia tidak melihat poster yang memasang gambarnya. Immanuel pun berkata, jika mereka telah melupakanmu dan mulai saat ini kamu menjadi milikku selamanya. Setelah itu mereka pergi keluar dan secara tiba-tiba datang mobil polisi menghampiri mereka. Awalnya Elizabeth ragu untuk menjawab, tapi karena polisi itu terus meyakinkannya, akhirnya Elizabeth pun mempunyai keberanian untuk mengatakan kalau dialah adalah Elizabeth. Sementara itu Immanuel dan Wanda berhasil diamankan oleh para polisi. Seakan sebuah mimpi, Elizabeth masih belum percaya dengan apa yang telah dialaminya jika dia telah bebas dari sang penculik.
Tidak lama kemudian sang ayah dan ibu datang menemuinya di kantor polisi. Akhirnya Elizabeth pun berkumpul dengan keluarganya kembali. Trauma yang dialami Elizabeth terkadang menghantuinya. Namun dia mampu melawan semua itu berkat dukungan dari keluarganya dan orang-orang yang terdekatnya. Atas apa yang telah dilakukannya pada tanggal 2 Maret 2003, David Michael alias Emmanuel dijatuhi hukuman penjara 2 kali seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dan untuk Wanda, dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara. Kini Elizabeth melanjutkan hidupnya dengan menjadi aktivis dan kontributor di sebuah acara televisi ternama di Amerika. Dan pada tahun 2011, Elizabeth mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Elizabeth Smart Foundation. Pada tahun 2012, Elizabeth menikah dengan seorang pria bernama Matthew, warga asli Skotlandia. Dan kini dia telah dikaruniai 3 orang anak. Dan sekian dari gue, see you di alur cerita berikutnya.